Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Terinspirasi? Kok bisa ya? Iya, aneka struktur yang dimiliki oleh tumbuhan, baik itu jaringan maupun organ tumbuhan, ternyata banyak menginspirasi manusia untuk menciptakan teknologi-teknologi baru yang mendukung kehidupannya. Ingin tahu apa saja teknologi yang terinspirasi oleh tumbuhan? Yuk kita simak. Yang pertama, ada susunan batu bata pada tembok rumah yang terinspirasi dari jaringan epidermis tumbuhan. Tembok batu bata terinspirasi dari sel epidermis. Komponen penyusun keduanya mempunyai bentuk menyerupai balok dan tersusun rapi. Susunan ini akan menghasilkan struktur yang kuat sehingga dapat melindungi bagian yang ada di dalamnya. Yang kedua, ada paving yang terinspirasi dari jaringan parenkim pada tumbuhan. Paving memiliki bentuk yang sama dengan parenkim. Paving digunakan untuk meratakan jalan, menyerap air hujan. Teknologi ini termasuk teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, yaitu jaringan parenkim pada tumbuhan. Bentuknya yang segi enam dan memiliki ruang antar sel ini yang menjadikan inspirasi utama dalam menentukan pembuatan bentuk. Velcro terinspirasi dari duri tumbuhan yang menempel pada rambut hewan. Velcro atau perekat merupakan sebuah teknologi yang terinspirasi dari cara duri tanaman menempel pada rambut hewan. Velcro berfungsi untuk mengikat dua sisi kain, pertama kali diciptakan pada tahun 1948 oleh insinyur listrik bernama George de Mestral. George de Mestral merupakan insinyur Swiss yang mengamati duri tersebut di bawah mikroskop dan melihat adanya ratusan kail kecil yang bisa menempel pada rambut atau pakaian. Yang keempat, ada pembangkit listrik tenaga surya (ABEGOA) yang terinspirasi dari struktur biji bunga matahari. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ABEGOA diciptakan pada saat para peneliti MIT terinspirasi dari salah satu struktur jaringan tumbuhan, yaitu bunga matahari. Keteraturan kelopak bunga matahari menginspirasi peneliti untuk mendesain pembangkit listrik tenaga surya yang dapat meminimalkan penggunaan lahan dan juga meningkatkan energi yang dihasilkan oleh PLTS tersebut. Berfokus pada penempatan cermin yang terpasang di tanah yang diarahkan ke menara pusat, sinar matahari yang dipantulkan oleh cermin tersebut terkonsentrasi pada menara yang akan membuat air mendidih dan juga cairan lainnya untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang kemudian menjalankan turbin dan generator dan menghasilkan energi listrik. Yang kelima, ada pemurni udara Andrea terinspirasi dari tumbuhan. Teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan dan hasil kombinasi brilian antara manusia dan tanaman yang dapat mempercepat kemampuan alami alam untuk membersihkan udara yang kotor dalam rangka untuk mendetoksifikasi suasana dalam rumah. Alat yang luar biasa ini mampu membersihkan udara di rumah lebih baik dibandingkan dengan tanaman biasa loh. Yang keenam, ada lily pad Ecopolis yang terinspirasi dari struktur jaringan daun teratai. Kota mengembang lily pad Ecopolis terinspirasi dari struktur jaringan daun teratai dan didesain oleh Vineet Scalebold. Lily pad kota yang akrab dengan lingkungan dapat mengapung dari kota Monaco di Eropa hingga di daerah bagian atol Polynesia. Desain yang sangat modern dalam antisipasi pengungsi akibat pemanasan global. Inspirasi dari daun teratai ditemukan oleh ahli tanaman Jerman Theodorus Henke. Lily pad lingkungannya mengapung dengan zero emisi udara melalui teknologi energi dari matahari, solar, angin, gelombang laut, dan biomasa. Bahkan dapat memproses gas CO2 di dalam atmosfer yang meresap ke kulitnya, yang terbuat dari titanium dioksida seperti proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketujuh, ada biofotovoltaik most stable, terinspirasi dari fotosintesis. Biovoltaik most stable merupakan meja yang dapat membangkitkan listrik melalui proses fotosintesis. Biofotovoltaik most stable adalah karya inovatif yang menunjukkan potensi masa depan teknologi atau BPF. Inspirasi atau ide pengembangan teknologi ini adalah dari jaringan fotosintesis tumbuhan. BPF most stable
bekerja sebagai alat bioelektrik yang mengubah energi kimia dalam fotosintesis menjadi energi listrik menggunakan material biologi seperti algae, cyanobacteria, dan tumbuhan vaskular. The most stable atau biofotovoltaik mampu menghasilkan listrik yang cukup untuk mengisi alat-alat listrik kecil seperti jam digital. Yang kedelapan, ada charger tenaga surya elektrik terinspirasi dari fotosintesa daun. Terinspirasi dari pohon bonsai yang karakteristik daunnya nampak berkelompok, maka elektrik mewakili bentuk tersebut dengan daun-daun sel surya yang dapat menyerap panas matahari. Charger tenaga surya elektrik dirancang oleh Vivian Muller dan terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Terdapat 27 buah daun sel surya dengan bahan amorphous silikon berkualitas tinggi. Elektrik memiliki kapasitas penyimpanan energi hingga 14.000 mAh. Itu artinya bisa mengisi penuh baterai iPhone lebih dari 9 kali tanpa harus terpapar cahaya. Tidak hanya itu, elektrik juga dilengkapi oleh wireless charging yang dapat digunakan untuk beberapa jenis smartphone canggih loh. Yang kesembilan, ada cakar ayam pada pondasi rumah meniru struktur akar. Struktur akar yang kokoh dapat menunjang tumbuhan pada daerah laut. Hal ini bisa dipakai sebagai dasar pengembangan pembangunan pondasi pada tumbuhan, pondasi dalam pembuatan jembatan, dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, akar merupakan perekat yang akan mencekram tanah agar tumbuhan dapat berdiri kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai penyerapan unsur hara di dalam tanah. Yang kemudian, cakar ayam terinspirasi oleh akar yang akan mencekram tanah sehingga bangunan akan berdiri kokoh. Nah, itu tadi merupakan beberapa teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan maupun organ tumbuhan.